Shalom, selamat pagi semua peserta doa pagi pada pagi ini. Kita buka di dalam kelanjutan kemarin, yaitu Kisah Rasul pasal yang ke-11. Kami persilahkan. Kisah Rasul pasal yang ke-11. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan 6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut berita kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan, Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, ketika mendengar hal itu mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka Antioquia, dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga tanpa Barnabas dan Saulus. Ya, terima kasih. Dari perikop ini, LAI juga mengangkat dari ayat 1 sampai 18 itu masalah pertanggungan jawab Petrus tentang baptisan Kornelius di Yerusalem. Kalau kita melihat, menelusuri dari kisahnya, pada saat itu rasul-rasul dan saudara di Yudea mendengar banyak bangsa-bangsa lain menerima akan
tiba di Yerusalem, itu ada perselisihan antara kelompok yang bersunat dan tidak bersunat. Wajar, karena apa? Orang Yahudi itu sangat ketat dan sangat eksklusif sekali terhadap masalah keyakinan, ras, dan doktrin, bahwa antara yang bersunat dan tidak bersunat bahkan sangat ekstrim sekali. Kalau mereka bahkan itu tidak layak, ya, tidak seharusnya. Nah, akhirnya tuduhan pada Petrus karena masuk rumah dan makan bersama orang tak bersunat. Yang jadi permasalahan di sini, di mana Petrus bergabung, masuk ke tempat orang yang non-Yahudi. Itu adalah haram, ya, hukumnya haram. Orang Yahudi pada saat itu adalah sangat keras dan cukup fanatis. Dia sangat fanatis sekali dengan keyakinannya. Petrus menjelaskan secara runtut di sini, mempertanggungjawabkan kenapa dia melakukan itu. Dia menceritakan saat berdoa di Yope mendapatkan penglihatan benda kain lebar. Sudutnya 4 diturunkan dari langit di depannya dia. Di dalamnya ada binatang berkaki 4, binatang liar, binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu ada suara. Tapi di sini Petrus menjawab, tidak Tuhan, karena belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir itu masuk dalam mulutku. Untuk kedua kalinya suara dari surga itu berkata, apa yang dinyatakan Allah halal oleh Allah tidak boleh kau nyatakan haram. Itu terjadi sampai 3 kali, lalu ditarik ke langit. Diajarkan semacam itu, bahwa ada beberapa pengajaran tentang binatang yang haram dan tidak, dan itu melekat dan diyakini sangat kuat, karena Petrus memang orangnya sangat fanatis sekali dan ekstrim kepercayaannya. Tetapi di sini dengan perjumpaan ada suatu penglihatan dari surga, selanjutnya ada tempat tinggal Petrus. Nah, Roh berkata dan memerintahkan Petrus untuk pergi, tidak bimbang, bersama ke-6 orang yang menyertainya masuk ke rumah orang itu. Orang itu bercerita kepada Petrus, seorang malaikat berdiri di rumahnya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus, yang akan membawa berita yang mendatangkan keselamatan bagimu dan seluruh keluargamu. Jadi setelah masuk di rumah orang ini menceritakan kepada Petrus bahwa sebelumnya dia juga ditemui atau semacam penglihatan suara untuk menjemput Simon Petrus untuk datang ke rumahnya yang akan memberitakan kabar baik untuk keluargamu dan bagimu juga, yaitu kabar keselamatan. Mereka seperti dahulu Roh Kudus turun atas kita. Jadi saat Petrus berbicara dengan Kornelius ini, Kaisarea ini, kuasa Roh Kudus turun seperti yang dialami oleh para rasul pada waktu itu. Ini menunjukkan eksistensi bahwa Roh Kudus itu tetap bekerja sampai saat ini pula, pada waktu itu pula, sampai selama-lamanya. Jadi Petrus tak bisa mencegahnya jika Allah telah memberikan karunia-karunia-Nya kepada seseorang. Di sini menyatakan bahwa Petrus tidak mungkin, karena Tuhan juga sudah berbicara seperti di atas, melalui penglihatan-penglihatan yang dulunya Petrus memegang teguh pengajaran yang dia pahami, tetapi kuasa Roh Kudus mampu memberikan suatu visi yang baru, mampu mengubah paradigma yang dulunya dianggap itu suatu keyakinan yang ternyata Roh Kudus sangat dinamis.
hanya karena satu tujuan, yaitu karya penyelamatan dan untuk penyelamatan seluruh umat dan bangsa. Nah, akhirnya mereka tenang dan mereka semua memuliakan Allah. Jadi kepada bangsa-bangsa lainlah juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada kehidupan kekal. Artinya apa? Bahwa Roh Kudus yang bekerja adalah berkarya melalui kehidupan orang percaya untuk mengaruniakan pertobatan kepada orang-orang dan bangsa-bangsa lain. Nah, yang ayat 19 sampai 30 ini selanjutnya, ini misi selanjutnya Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Di sana secara sporadis banyak saudara tersebar oleh karena penganiayaan setelah Stefanus itu dihukum mati. Ya, penginjilan ke orang-orang Yahudi saja semula. Semula tujuannya adalah untuk PI ke orang Yahudi saja. Tetapi ternyata orang Siprus, orang dari Kirene, ke Antiokhia juga. Justru mereka memberitakan Injil kepada orang Yunani. Yesus adalah Tuhan. Itu isinya Yesus adalah Tuhan. Nah, penyertaan Tuhan, banyak orang yang percaya. Karena penyertaan Tuhanlah orang menjadi percaya. Berita ini sampai ke Yerusalem. Maka karena apa? Yerusalem adalah pusat misi pada saat itu. Di mana misi awal seperti instruksi di dalam waktu Tuhan Yesus memerintahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia adalah dari Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Maka mengutus Barnabas ke Antiokhia. Nah, Barnabas dengan sukacita melihat kasih karunia Allah agar tetap setia pada Tuhan. Barnabas ini adalah orang yang penuh Roh Kudus dan iman. Lalu kita melihat Barnabas terus mencari Saulus. Untuk apa? Untuk dibawa ke Antiokhia. Tinggal setahun bersama jemaat sambil mengajar orang. Ini menandakan bahwa di dalam pelayanan itu selalu bergandengan tangan, suatu misi pemberitaan Injil. Ada saatnya sendiri, man to man, ada saatnya kita harus menggandeng saudara-saudara seiman kita untuk saling menopang dan mendukung. Di sini awal mulanya murid-murid itu disebut Kristen, yaitu di Antiokhia ini. Datanglah beberapa nabi yang dari Yerusalem, salah satunya bernama Agabus, itu bernubuat bahwa seluruh dunia itu nanti akan ditimpa kelaparan. Ternyata itu terjadi juga pada zaman Claudius. Nah, murid-murid mengumpulkan sumbangan sukarela untuk dikirim Yudea, karena pada saat itu mengalami suatu kelaparan dan keadaan yang tidak menguntungkan. Juga para penetua ini mendapat bagian melalui Barnabas dan Saulus. Apa artinya? Ternyata ada suatu jalankan misi, yaitu berbagi apa yang kita miliki, apa yang kita punya, ternyata bukan semata-mata milik kita pribadi, tetapi itu adalah karunia Allah yang juga patut untuk berbagi bagi saudara kita, full timer, atau orang-orang yang menjalankan misi dengan sungguh-sungguh dan tulus. Itu juga perlu dipikirkan, ditopang dari kesemua, di mana ini sudah direalisasikan. Gamaliel sampai berumur hampir 40 tahun lah, semuanya berjalan dengan baik karena kasih karunia Tuhan, dan tidak pernah mengedarkan sumbangan atau list dan meminta-minta. Sejak saya juga jadi pengurus pun tidak pernah meminta sumbangan apapun dari anggota, tetapi semuanya karena kasih karunia, hati mereka terbuka, karena kita manajemen ya terbuka, semuanya untuk dari dan kita jelas bahwa Injil yang menyelamatkan itu memberi hidup kekal untuk semua bangsa. Nah, ini bukan milik kita personal,
atau secara eksklusif milik kita pribadi, tapi haruslah diberitakan. Ternyata yang berikutnya, amanatnya, ternyata kita tuh harus peka. Peka dalam hal apa? Yaitu suara Roh Kudus yang melalui hati kita dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, seperti Petrus hikmah, mengubah apa yang dia yakini, apa yang dia rasakan benar, oleh karena kuasa Roh Kudus, akhirnya mereka berjalan di luar dari paradigma yang dia miliki. Nah, Roh Kudus berperan sangat vital dalam hidup orang Kristen. Jadi kita harus berjalan bukan oleh karena kekuatan, kemampuan, kepandaian, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang berperan sangat vital di dalam hidup Kristen. Dalam banyak hal Roh Kudus ini bisa dinamis sekali di dalam segala aspek. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Meskipun ada penganiayaan, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Dengan kuasa Roh Kudus-Nya, jemaat di sini dikuatkan, juga karena kuasa Roh Kudus-Nya, jemaat ini tergerak hatinya, saling menopang sarana dan prasarananya. Jadi kalau kita memberi dan menopang dalam kegiatan misi, bukanlah karena semata-mata karena kita mempunyai hati yang baik, tetapi karena kuasa Roh Kuduslah yang memberikan hati supaya kita melakukan itu. Nah, sekarang aplikasinya, apakah kita sudah merasa? Tanyaannya merasa dan menyadari bahwa Injil itu bagi semua bangsa di dunia ini, suku bangsa. Kemudian yang berikutnya, apakah kita juga peka terhadap suara Kudus untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Yang berikutnya, apakah kita bersedia pergi bukan karena kemauan kita, tapi atas perintah Roh Kudus. Amin. Hati misi untuk terus bersaksi tentang Yesus dan kita terus dikuatkan dalam keadaan apapun untuk terus menghadapi hidup ini dengan kekuatan Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau rindu, biarlah pagi hari ini kerinduan kita akan Dia terus dipenuhkan di dalam kita. Datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, itu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Biarlah sebelum kita meminta supaya Roh Kudus dicurahkan, kita mau mengevaluasi hidup kita. Kita mau supaya kita bersama dengan keluarga kita boleh terus dikuduskan, disucikan dari segala dosa kita, supaya kebenaran firman Tuhan dinyatakan dalam hidup kita.
Bapa di surga, Engkau melihat setiap kami ya Tuhan, bersama dengan kami Tuhan, bersama dengan keluarga kami membawa keluarga kami di dalam tangan Tuhan. Kami memohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan. Kalau kami Tuhan, seringkali Tuhan tidak menjadi kesaksian di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Kami mohon ampun Tuhan, supaya kami boleh bersama dengan keluarga kami boleh terus menyaksikan Injil-Mu Tuhan. Dan kami terus berdoa meminta supaya Roh Kudus memenuhkan kami dengan urapan yang baru. Di dalam nama Yesus, urapan yang baru mengalir, supaya kami Tuhan digerakkan untuk terus menyatakan kasih Kristus, bersaksi tentang Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, supaya Roh Kudus memenuhkan hati kami dengan Tuhan urapan yang baru. Iman kami terus bertumbuh seperti Barnabas dan Saulus Tuhan, untuk terus pergi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengurapi kami di dalam nama Yesus dengan urapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.